Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehinggunya Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kalau yo memang Al-Quran nangka menjadi imam Jawa, jangan sampai terjadi istilah orang kok upiah nan sampi kapalonan batara. Kupiah nan sampi kapalonan batara. Al-Quran balawanan juga para ngayawa surah Al-Quran wak puta-puta itu mana? Tidak boleh, haram. Al-Quran itu bagaikan kapalo, para ngayawa kupiah nan ka dipelok kupiah, jangan sampai nan dipelok kapalo gitu. Tasingguang nade na Al-Quran ko kumah nan tentang ayat tentang ko jadi baca-baca aja lah tahu tersinggung dan ninyo karena pucak kada ada ninyo ada. Itu bakun diacuk-acuk diulang supaya kada nambah nanah tadi diacuk talanta untuk tuang keluar sarang nanah malah tuinya kalau malah tuih sanang nilai ya juga sakit dek talan tuang dan tapi sudah tumba insyaallah alhamdulillah sanang gue ndak ungku ko itu je ceramahnya itu je tarwi tasingguang dan ninyo jadi itu baca-baca lain itu ada nak sesuatu lain je itulah telin aja itu itu makanya hadis Ibnu Hibban mengatakan man ja'alahu imaman qadahu ilal jannah waman orang yang menjadikan Al-Quran itu imamnya di depan, menjadi panutan, menjadi pedoman, qadahu ilal jannah, Allah tuntun orang itu ke dalam surga. Sebaliknya, orang yang menjadikan manjalahu khalfa zahrihi, orang yang menempatkan Al-Quran itu di belakang punggungnya, di belakang Al-Quran itu indak diamannya, indak dibaconya, indak dicalik-caliannya, lampir babinan tujuh lain. Nah pertanyaan Al-Quran waktu ijab kabul dan jokau dulu, mahar dulu lihat dua je lain. Wili rancak aja lah, cuma agak bakal buik sepulinya aja. Mana kan rancak lo nak buka-buka dah? Tak saja telah mari, nak itu soalan untuk mahar anak awak aja. Allah ilaha illallah. Itu orang yang menjadikan Al-Quran di belakangnya. Indak disentuh-sentuh, indak diawai-awai, indak dibaca-baca, indak dipahami, indak diaman. Sehingga kalau tidak diaman, awak ke belakangan. Kalau awak ke belakangan, maka nanti jadi dewa. Soromanlah para ngayawa akhirnya Jonan tatulih ditungke Nabi Musa. Tungke Nabi Musa itu salah katanya bahasa Giampe. Tiok sandiang batulih. Ada tulisan. Situ. Orang yang bapangke, kalau bahasa awak diterjemahkan, orang nan bapangke angkuh dengan pangkenya. Kalau tiba dua rajong karang namanya, sainggonyo anak bin cacawe, anak singyang yang rimbu, nambah banak ke pangkalangan, nambah banak kampu kaki, samo jo Firaun. Samo jo Firaun aja. Tak
taraso dinyodoh kalau nyo mengetahui Al-Quran, nyo mengimami ke Al-Quran, taraso dinyo nanyo bahasanya Allah lah yang menciptakan seluruhnya. Jadi kalau diagiahnya awak bapangke di tuan Allah, pangke wak gunanya bukan untuk awak marajalela. Tapi sadar awak, itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah. Kulillahumma malikal mulki tu'ti mulka. Katakanlah kerajaan kekuasaan itu adalah milik Allah. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Akan Allah beri kepada nanyo kendaki, akan Allah tanggakan daripada orang yang kanyo tanggan. Kalau nak taraso dua kaji Al-Quran yang mau dituduh, semua je Firaun lagi. Bahkan lagi mengejar anha rabbukumul a'la. Adenan Tuhan. Kau nak diden? Ya ini dah. Hitam kejadian, hitam putih kejadian, putih kejadian. Firaun namanya. Itu orang-orang yang membalakangan Al-Quran. Begitu juga sebaliknya ibu-ibu bapak. Diagiahnya wa rasa kiri itu adalah. Nggak syukur apa ada. Padahal la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Semua kecik nanti tulis di tungkik Nabi Ibrahim, Nabi Musa tadi, jokarun. Nanadu adalah bakhil, camih hapi tiku kabi. Sengene lockdown dibacakan bulan dibuat itu nalah baru. Lama ratok-ratok, lama arang-arang. Lah diupload, lah viral lo di anu kan. Di dalam FB 4 bro. Pak Jokowi, tolong Pak Jokowi. Kata bapak dulu ada pemotongan ansuran mobil. Mobil saya bayarannya 8.900.000. Cuma 700 yang dipotong oleh anu itu. Dialer. Orang itu. Kira-kira oto yang dipakai itu untuk panggilan padi itu kan tidak tahu. Setorannya anu kan ansurannya per bulan 8.900.000. Tidak mungkin gitu deh. Sarakan wak calia Innova tuh kayak kadang-kadang 6 juta anunya. Anyo bansai kece 8.900.000 setoran otonya. Kalau dua ongeh namanya itu kok iyo bansai pak. Lah jadi wak bansai salero tinggi loh. Kalau kecil uang kampung atau kalau nak iyo aja sampai lidah ke lantai gitu. Nyobedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Nama nan kedas kebutuhan wa. Nama nan keinginan wa. Kalau keinginan lah syahwat namanya lagi. Lah napasu namanya lagi. Kalau itu nanti jadi dawa lah mempaturi anawa nafsi. Nah, aku dilarang dek kaji awak, dilarang dek Al-Quran awak. Dan yang ketiga yang tertulis Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Kalau ada orang alim, ada orang bailimu, ada orang cadia, takabur dengan cadianya. Samu jui bilih. Walaupun yungkulah, walaupun buyanya, ongehnya, takabuenya. Jangan itu nak docak lah dah. Tantunya petanggo ngari bubunya urah. Sorman jadi pilih kan. Ada lo kasujud kadam don. Yo lunlai. Ada dari api. Anyo dari tanahnya. Namanya dulu api bertanah. Tanah itulah kudian tuh mah. Api dari api. Baru jadi angin, dari angin baru jadi air, dari air baru jadi tanah. Barakali ini pek tu dan padanya tu. Adil negara anak dah. Barana ka alim awak, barana ka ungku awak, barana ka ulama awak. Ini tak dipandang sujud kadamnya dah. Tapi siapa menyuruh? Allah. Kalau Allah menyuruh, bukan awak sujud kadam.
Sorman kadang-kadang ambo berpikir-pikirnya Pak ibu-ibu. Patanggo ada kesempatan pai dia. Kesempatan itu adalah pai umrah. Aras mulai tawaf itu asyang rasanya. Dia tak biasa pernah melakukan gak? Alah namanya berputar-putar di sekitar sekeliling Ka'bah. Ibu disuruh-suruhnya cek tangan. Jadi dibaca aja doa. Tapi hati kata anamu itu. Sehingga wajar nantara sudah setelah antali umrah pertama mutan tali ditimmutan lah tahu mutan. Cuma lagi sekali ada kesempatan sekian kali umrah waktu sama situ. Tapi itu nan perasaan. Wajar mungkin kecemo. Umar mengatakan kalau indahlah Rasulullah pernah melakukan itu, anda ada kerajuan dah, amat ditanya. Harus tunduk-tunduk Ka'bah tu. Tetapi akhirnya di nanka limu tawaf terakhir, tawaf babuai atau sunai, akhirnya nantara Rasul di situ adalah nanta pandangnya itu adalah bukan batu Ka'bah, tapi adalah orang yang menyuruh awak tawaf kalian Ka'bahnya tu. Tak awak kata adalah tu ini. Kok kamu putar ya kamu mahal satu tan. Tapi bagaimana awak taat? Sinan kita tu adalah Baitullah namanya, iya nak. Awak taat kepada Allah. Mau itu je. Dipilih nak. Nan dipandang bukan sujud ke Adam. Kok ketik-ketik nah Adam tu. Kok ino pada api, iyo nah ino nah tanah tu pada api. Tetapi kalau Allah nama nyuruh usjudu li Adam fasajadu ila iblis aba wastakbara, enggan dan takabur. Tak boleh awak takabur je enggan tadi, malai tadi, mim datema tadi tu. Nan kampe di situ apa-apa ibu jamaah yang berbahagia nan tertulis orang nan bansai nan tak sabar dengan bahasanya, samo je nama ngengkiang begitu. Yo marato nawak mengengkiang nawak gini kelak. Kau rubah tak dia nya? Kau mau pe nawak gini, kau mengaluah nawak gini, li tipu pitih nya. Ndak ada. Rancak awak lain. Wa basyiris sabirina alladzina hum idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina, orang-orang yang alladzina idza asabathum, apabila sampai akan mereka itu oleh musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, kepada Allah kita kembali. Tarasu kita milik Allah. Kalau milik Allah, baknya itu adalah sakit itulah sakit nah. Sihat itulah syukur alhamdulillah nah. Kayunya itulah jadi nah, bangsa itulah sabar nah. Apa itu? Mau pena wa membuat dosa sudah. Kamu ngaduna ke orang tu sama lo perasaannya jual. Nah, mau itu. Atu maku lai kalau sakironyo lai awak menjadikan Al-Quran tu imam waja'alhu lana imamau. Mode itu juga wanura menjadi yang cahaya. Bagaimana Al-Quran ku menjadi cahaya doananya bapak ibu-ibu. Beda pada cahaya lampu kah? Di balik dinding ku cahaya lampu ku nampak adanya lain.
Enggak. Lah kalam di balik dinding. Tapi kalau Al-Quran dan awak jadikan cahaya, dinan kalam, dinan langang, basisiah jodawa, karam dia orang di karam Jawa. Nah yo, durian orang, durian awak. Itu cahaya Al-Quran itu. Dina langang, oh durian Tuhan. Ambil aja lah, tak nampak durang doh. Tu dah baca yul Quran tu doh. Tapi lai basisi ada wak. Itulah itu. Makonyo dek karena demikian. Kata Nabi awak, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Aja cahaya rumah awak tu jo bacaan Quran. Aja cahaya rumah awak tu jo bacaan Al-Quran. Sebab bahayanya kalau rumah awak tak baca hayo doh bapak ibu-ibu, Al-Quran tu nak menyinari rumah awak doh. Subhanallah. Dulu bocah dia masuk-masuk SD di kampung Borang Singalang. SD ambo mulai masuk SD tahun 80 sampai 86. Listrik masuk ke kampung baru 87. Masuk listrik itu lunado lah, lampu togok rumah di kampung tu baru. Tadanga diambo balik-balik di surau tu, amai-amai itu membaca Al-Quran di rumah, di balik dinding sasak tadanga baca Quran. Sudah tu 87 sampai 92 2000 lah bansuan suai listrik kalau patarang dak tadanga me orang baca Al-Quran di rumah tu. Anak tadanga lain dangdut lah, DJ lah namanya. Sehingga bang, dek gara-gara dangdut jo DJ dan DJ di rumah kan, beda lo hasilnya ibu-ibu. Santri-santri na nambo terima tahun 90 ambo lagi pengurus di pesantren Ngingan. Mau adik-adik yang baru masuk tahun 90 jo dengan santri yang masuk tahun 2010. Subhanallah, beda sangat. Bedanya, indak tarati. Anak-anak kini kan banyak tak tertibnya. Sangkonyo baguru kurang, sangkonyo kadang-kadang amuh ndak ada. Mengaka guru kayak Hindu aja dah sangko itu nyi selanduangnya. Ndak ada tarati dia lah. Mana kan tarati kalau orang saiswa. Kalau Nabi Muhammad di dalam kandungan tibo arwah para nabi-nabi ikannya disuruhnya bacaan membaca waktu hamil tu seperti yang Allah suruh ke Maryam mengandung Isa, uizuha bil wahidis samad. Itu ayat itu, uizuha. Sambungannya adalah tiba di Nabi Muhammad, uizuha bil wahidis samad min syarri kulli dhi hasad. Kok dapet dalam kandungan tu Al-Quran yang daripada anaknya. Kok anaknya ancana wah baca surah Yusuf. Kok nak murah rezeki baca surah Waqiah. Aku ni dangdut dibunyiannya. DJ. Tentulah goyang so anak tu saja dari kandungannya. Loncat lotuang sajanya. Tidak tarati. Sehinggonya dia tidak kata ratian anak-anak kini apa-apa ibu-ibu jamaah yang berbahagia dari Sulawesi keluar dia di berita sadang sembahyang ala TikToknya tuh la ilaha illallah sadang ju Tuhan sembahyang tuh kan apa ju Tuhan tuh as-salatu li zikri sembahyang tuh untuk menganadan hanya membuat video TikTok tuh goyang-goyang sedang sembahyang. Subhanallah. Barak kurang aja ada. Aduh lo nampak dia mau di Balinya laser-laser kah? Laser-laser merah kah? Anduangnya lah gak mulai tua, adi senternya no.
di senternya kasar ruang kakode anduangnya. Anduang lah kat tuang biasa sama P72. P70 tu kan ada untuk orang nah tu lain. Awak eloknya kan 60 sampai 70 katanya. Kalau lah lebih 70 lah. Lah minta diurus saronyo. Di senternya. Allah dikindak-kindaknya di anduang tu. Kuah mirah-mirah. Allah dilapang-lapangnya. Tak mau pai doh corona kalau itu gitu. Tada ngalu suaranya marikam tuh. Galak-galak anduangnya dipagarahan tuh. Murtai anak tuh. Cucu kepunduang tuh mana? Masa yu anduangnya di center jo justru laser merah tuh. Yu anduang tuh kan nampak laser tuh kan di mata tumbuhannya di situ aja cahayanya. Itulah kindak-kindaknya kode dan doang dan. Taruh itu aja. Sekali dia lepasnya ke bakalan tai. Allah dikindaknya di dan doang itu jono. Jokai nano itu. Ayolah subhanallah wa na'udzubillah. Dia ulah sia tuh. Dia ulah awak barana. Indah awak jadikan nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Indah awak jadikan cahaya rumah awak tu dengan tilawah Quran. Musik DJ, musik dangdut. Sekali-sekali masukan musik Korea deh. Batilu orang India. Orang India dan ayo banyanyi lah mode itu. Agamanya beda lo berawak. Anyo dapat rezeki apa lagu itu. Mati ayah Induannya apa lagu itu. Itulah pasaran biasa dia. Dia awak aduh tampek jawa katu. Mulailah pendidikan anak awak supaya nyotarati, supaya taat semenjak dari kandungan demikian. Kalau you memang batu-batu awak menjadikan Al-Quran nuran menjadi cahaya. Itu makanya di sinan waja'alhu lana, jadikan Al-Quran itu untuk kami imama wanura wahudan.